Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan mengaji memahami Al-Quran, yaitu juz 30. Suratnya yaitu surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ini sudah dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang pemurah dan penyayang. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu Bani Nadir, ya. Apa kebiasaannya itu? Ila fihim rihlatas syita'i washaif. Kebiasaan mereka yaitu bepergian untuk berdagang musim dingin, pergi ke Yaman. Washaif, dan musim panas ke Syam. Itu kebiasaan mereka itu. Jadi dua masa, kalau dingin ke itu tadi ke Yaman, tapi kalau musim panas ke Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka itu menyembah Tuhan, ya, yang memelihara seisi alam ini. Hadzal bait ini, ya, rumah Ka'bah ini, maksudnya disuruh menyembah Tuhan menghadap kiblat Ka'bah itu, karena Ka'bah itu sentralnya orang beribadat, orang Islam sedunia, sentralnya di situ. Jadi beribadahnya menghadap ke kiblat itu, yaitu Ka'bah itu. Alladzi at'amahum min ju', yang dia itu telah memberi makan kepada mereka dari saat mereka kelaparan, ya, lapar lalu berdagang dapat hasil untuk makan gitu. Wa amanahum min khauf, dan dia memberi aman kepada mereka dari saat ketakutan. Nah, itu Allah seperti itu, ya, terhadap orang-orang Quraisy yang dulu senangnya pergi berdagang pada waktu dingin dan waktu panas seperti itu. Tapi ya tetap diperintah untuk beribadah pada Allah. Bersolat itulah menyembah Allah, kiblatnya yaitu Ka'bah itu. Yang Allah itu kan yang memberi makan mereka itu pada waktu mereka lapar, dan kalau dia takut ya Allah yang amankan, kan begitu. Ayatnya seperti itu. Sekarang surat Al-Ma'un, ya. Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzi hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ini surat Al-Ma'un, yaitu barang-barang yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, Muhammad, orang-orang yang dia itu ya mendustakan terhadap agama Allah, yaitu hari pembebasan. Ya, orang yang mendustakan agama Allah termasuk dia mendustakan adanya hari pembalasan itu. Hari pembalasan ya hari kiamat itu. Yaumuddin itu bisa diartikan ya hari kiamat itu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang mereka itu menghadik anak yatim. Anak yatim tidak dipelihara, tidak disanti, malah digetak-getak, dihadik-hadik. Itu tidak boleh, itu dosa besar itu. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong dirinya dan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang mendustakan agama seperti itu loh. Jadi orang kok menghadik orang yatim, tidak memikirkan memberi makan orang miskin, dan tidak menyuruh orang suruh memberi makan orang miskin, itu orang mendustakan agama itu. Fawailul lil musallin, maka
celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang statusnya orang salat tapi mereka terhadap salatnya itu mereka melalaikan. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang statusnya ngaku Islam, ngaku salat tapi dia lalai salatnya. Sudah ngaku Islam kok ora salat. Lah itu yang seperti itulah celaka gitu loh. Alladzina hum yuraun. Nah, di samping ngaku sholat tapi dia lalai pada sholatnya, tapi juga orang-orang yang mereka itu kalau salat tuh hanya dipamer-pamerkan. Aku salat kok, aku sama kamu, aku orang Islam kok. Nah itu kan munafik seperti itu. Salat tuh ketok-ketok, tapi setelah tidak ketemu orang Islam yang aku kembali lagi, aku kafir lagi, ya begitu orang munafik seperti itu. Nah ini perlu diungkap di masyarakat seperti itu. Oh, itu ayat Quran dibaca saja apa adanya. Sudah yang terkena dengan ayat ini ya sudah, biar lenger aja itu. Wayamna'unal ma'un, dan mereka itu menghalang-halangi orang untuk ya mendapat atau bantuan pertolongan kebaikan. Jadi kalau orang itu mau membantu orang supaya orang dapat ditolong dengan kebaikan, atau orang yang mau membantu dihalang-halangi itu termasuk orang yang ya itu mendustakan agama. Tidak menyuruh orang menyantuni orang fakir miskin, malah ada orang mau membantu orang miskin malah dihalang-halangi, tidak usah itu, tidak usah dikasih itu. Wah, malah begitu Nah, macam inilah orang yang mendustakan agama Islam seperti itu. Wah, kita jangan sampai menjadi orang seperti itu. Konsekuensinya neraka jahanam kan begitu. Al-Ma'un selesai, sekarang pindah ke surat Al-Kautsar. Kautsar itu artinya sungai di surga itu. Kalau sungai di surga itu namanya Al-Kautsar, ya Al-Kautsar. Ada juga yang namanya itu Salsabila, itu ya sungai itu di surga itu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami Allah ini telah memberi kamu Muhammad apa Pak? Ya kenikmatan yang banyak loh. Kamu udah tak beri kenikmatan yang banyak itu. Ya termasuk umat Islam ini, umatnya Muhammad juga banyak sudah diberi nikmat oleh Allah, diingatkan dengan ini. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, itu sholat Idul Adha maksudnya itu. Li rabbika. Ya karena Tuhanmu, dari kamu sholat melaksanakan sholat Idul Adha karena melaksanakan perintah Allah itu. Dan berkorbanlah karena Allah. Makanya hari Idul Adha itu di samping Idul Adha lalu mengadakan korban lah. Korban itu lawan wanhar, itu disuruh korban. Innaka syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad itu dialah orang yang terputus rahmatnya dari Allah. Nah, jadi orang yang membenci Muhammad itu sudah ditas oleh Allah, dia akan terputus itu rahmat dari Allah. Maksudnya ya dianggap kafir orang memusuhi Muhammad, berarti kan kafir pada Rasul, udah jatahnya neraka. Wong kafir itu, kafir pada Rasul, memusuhi Rasul. Sekarang surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Orang-orang yang kafir loh, ini khusus orang kafir dikasih satu surat oleh Allah, namanya surat Al-Kafirun. Nama aja surat Al-Kafirun, surat orang kafir loh. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang kafir Quraisy dulu itu yang tidak iman pada rukun iman yang 6 itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah berhala-berhalamu yang kamu anggap sebagai sembahan itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah berhala-berhala yang kamu sembah itu. Hei orang kafir, kamu kan nyembah berhala, aku enggak nyembah berhalamu itu yang kamu anggap Tuhan itu.
Aku nyembah Allah. Wala antum abidu nama abud. Dan bukanlah kamu itu juga yang menyembah, yang menjadi penyembah Tuhan-Tuhanku Allah itu. Ya udah, aku tidak nyembah Tuhanmu, kamu tidak menyembah Tuhanku. Begitu lah. Sama-sama tuh ini. Malah ana abidum ma'abatum. Dan bukanlah aku ini sebagai penyembah apa yang kalian sembah. Jadi aku bukan penyembah patung, aku bukan penyembah berhalamu itu. Wala antum abiduna ma'abud. Dan juga kamu itu bukan penyembah Tuhanku Allah itu. Buktinya kamu nyembah patung sama berhala kan. Jelas toh kamu tidak menyembah Tuhanku kan. Nah, lakum dinukum waliyatin. Bagi kalian ya agamamu, bagiku ya agamaku. Ya sudah. Jadi sudah jelas, aku Tuhanku Allah, agamamu Islam. Kamu menyembah patung, menyembah berhala, kamu itu orang musyrik, sudah jelas. Aku jatah surga, kamu jatah neraka, sudah jelas. Aku diampuni oleh Allah, kamu tidak diberi ampunan, ya sudah jelas. Nah, jadi sudah tegas. Orang itu kalau mengikuti ajaran ini tuh enak. Dia mau Islam kayak silakan, dia mau kafir kayak silakan. Sudah urusannya masing-masing, tidak ngurusin yang lain, sudah. Surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Nah ini dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, yaitu penaklukan negeri Mekah. Dulu kan Mekah itu dikuasai orang kafir, maksudnya orang musyrik juga. Muhammad kan belum kuat pengikutnya, lalu hijrah ke Madinah kan. Nah Mekah lalu dikuasai orang musyrik, orang kafir. Nah suatu ketika ya terjadi perang, Rasulullah menyerang ke Mekah. Nah dapat pertolongan dari Allah, lalu akhirnya mengalahkan Mekah. Lalu Mekah dikuasai Rasulullah dan umat Islam itu. Nah itu namanya kan kemenangan dalam rangka menaklukkan Mekah. Dia Ka'bah dikuasai, itu namanya Al-Fatih ya, kemenangan, yaitu penaklukan negeri Mekah itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat tuh manusia itu masuk agama Islam itu secara berbondong-bondong. Nah, setelah penaklukan Mekah itu, setelah Mekah dikuasai Muhammad, masuklah banyak orang itu masuk agama Islam, yaitu afwaja, secara berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika. Oleh karena itu bertasbihlah kamu Muhammad kepada Allah, dan juga memujilah kamu dengan mengucapkan alhamdulillah pada Allah. Wastaghfir, dan kamu mintalah ampun pada Allah. Innahu kana tawwaba. Sebenarnya Allah itu dialah yang akan menerima tobatnya itu dengan cara memberi pengampunan, tobatnya diterima, begitu. An-Nasr selesai. Kalau sekarang ganti lagi, yaitu surat Al-Lahab, gejolak api. Al-Lahab itu gejolak api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bijidha kablum mim masad. Dengan menyebut nama Allah yang pemurah dan pengasih penyayang. Tabat yada abi lahab watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, tokoh kafir Quraisy. Ini masih hubungan saudara dengan Rasulullah. Kalau tidak keliru itu pamannya apa ya? Watabat, dengan sebenar-benar kebinasaan. Jadi Allah membinasakan tangannya Abu Lahab dengan kebinasaan yang luar biasa, binasa betul. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya itu hartanya dan apa yang mereka usahakan ya di dunia ini. Tidak ada gunanya semua bagi Abu Lahab itu. Saya selanaron dzatal lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka, api neraka. Dzatal lahab, yang bergejolak,
melalap dia. Wah, apinya membakar ya, bergejolak bulat-bulat. Nah dia masukkan situ lah, memakan Abu Lahab itu api itu. Wa mratuhu hammalatal hatab. Sedang istrinya itu ya namanya Ummu Jamil. Hamalahul hatab, malah membakar kayu bakar gitu. Kayu bakar. Loh, malah suaminya dibakar, istrinya membawa kayu untuk nambah besarnya api yang untuk membakar itu. Kan lucu ya, istri malah mencari bahan bakar untuk suaminya biar untuk membakar apinya biar besar, biar suaminya terbakar gitu loh. Biji tiha kaplum mim masad, pada lehernya terdapat tali dari sabut yang dipintal. Aduh dah, lehernya diikat, masukkan neraka jahanam. Sudah menyala, istrinya malah cari bahan bakar untuk membesarkan apinya itu. Itulah Abu Lahab akan seperti itu. Ini sudah dinasihat Quran, besok akan terjadi seperti ini gitu loh. Nah kita ambil pelajaran. Nah itulah orang itu kalau mentang Allah dibegitukun itu. Al-Lahab selesai, kita masuk surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad. Muhammad Rasul diberi perintah oleh Allah SWT mengatakan, huwallahu ahad. Allah itu hanya satu esa gitu. Jadi yang esa itu Allah, hanya tidak sekedar Tuhan yang Maha Esa. Yang esa itu Allah. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Genahnya tidak tahu itu. Tapi kalau Allah jelas gitu. Allah itu Tuhannya orang Islam yang memang dia minta disembah kok, kita yang menyembah gitu. Tapi kalau yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jelas Tuhannya siapa itu. Kalau Tuhannya Allah jelas, Allah itu. Sebab di surat Tuhan itu kan dijelaskan, Innani, aku ini Allah gitu loh. Yang tidak ada Tuhan yang selain aku. Nah, tidak ada. Oleh karena sembahlah aku untuk mengingat aku, kan begitu. Allahnya aja ngomong. Kalau Tuhan yang lain ya Tuhan yang Maha Esa itu Tuhan yang mana, ngomong apa, kitab sucinya apa, merintah apa, ngancam apa pada umatnya, kan tidak ada kan. Itu loh. Kalau kita tuh rodok berpikir betul itu ya dipikir-pikir betul, yang benar yang mana gitu loh. Jangan hanya asal-asalan saja, mentang-mentang ya senang dengan itu, tidak mau Al-Quran, sudah. Allahu samad, Allah itu ya tempat bergantung ya, penghulu, tempat meminta, ya semuanya itu tergantung pada Allah, lalu minta pada Allah. Iya karena butuh, iya karena stangin. Lah ini minta pada Allah itu, minta rezeki, minta sehat, minta jabatannya naik, minta jadi macam-macam. Nah itu mintanya pada Allah. Allah itu tempat bergantung semua umatnya ini, ya gitu. Hambanya, ciptaannya ini. Lam yalid walam yulad. Tuhan itu, Allah itu tidak beranak dan juga tidak dianakkan. Loh, ini firman Allah. Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak di Allah loh. Kalau ini istilah penyebutan orang lain itu Tuhan, tapi sebenarnya Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Lah kok anak kok anaknya Allah gimana? Ada kan orang mengatakan anaknya Allah itu lalu dijadikan Tuhan disembah. Nah, itu tidak benar itu. Mbok ya sadar gitu loh. Tapi ya itu keyakinan mereka begitu ya silahkan saja. Tapi kalau Islam mengajarkan seperti ini, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Udah. Malam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Satu pun tidak ada. Berapa ada penyebutan ada Tuhan yang lain, wujudnya ya arsa, patung, mereka dianggap Tuhan. Itu bukan Allah, itu tidak sama dengan Allah. Allah itu menciptakan apa-apa kok. Patung diciptakan oleh manusia, diciptakan sendiri, disembah-sembah sendiri. Buat dipikir loh, itu akal kok ya tidak sehat toh. Wong patung dibikin dari kayu, dari batu, lalu disembah-sembah sendiri, dibikin-bikin sendiri, disembah-sembah sendiri. Itu gimana? Ini nerangkan berkaitan dengan ayat ini supaya jelas gitu loh. Sekarang surat Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza kasad. Dengan menyebut dengan menyebut nama Allah yang pemurah dan kasih sayang. Qul, katakan umat, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, ya, yang menguasai waktu subuh, waktu fajar itu. Masih malam ini, masih gelap ini. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Wah, yang ciptakan ya termasuk setan itu, yang mau setan iblis ya, yang selalu mengganggu manusia itu. Lah minta perlindungan dari itu loh. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia telah gelap. Nah, kejahatan malam kan ada macam-macam ya toh. Ya ada pencuri itu malam, rampok malam, ada orang jual diri, pelacur-pelacur itu malam, ya kerjanya di malam. Nah, kita minta perlindungan dari itu, jangan diganggu itu, gitu loh. Yang setan-setan bergentayangan pada malam hari itu. Ya, kalau tidurlah kita baca ini, yang baca kulhu, falaq, binas itu kita baca sebelumnya itu, biar kita terjauh dari gangguan setan gitu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup-niupkan pada buhul atau tali. Nah ini maksudnya supaya dijauhkan dari gangguan tukang sihir gitu aja gampangnya. Sebab tukang sihir, tukang santet itu hampir sama saja kerjanya dipimpin oleh setan, mau nyalakan orang. Lah kita minta dijauhkan dari itu, dari sihir, dari santet, wah dari macam-macam itu. Dari guna-guna para dukun-dukun itu. Wah, kita kalau doa ini harus dijauhkan dari itu. Wa min syarri hasidin idza kasad, dan dari kejahatan pendengki-pendengki apabila mereka mendengki. Tukang yang mendengki itu intinya, kalau ada orang yang lebih baik dari dia kok dapat rezeki, dia kok dapat beli ini, dia tidak seneng itu. Dengki, wah dapat uang dari mana itu kok bisa beli mobil, wah aku korupsi itu, wah begitu. Itu orang yang suka mendengki itu seperti itu. Nah kita minta dilindungi dari orang mendengki, dan jika jangan sampai suka mendengki orang gitu loh, yang penting itu. Itu ajaran Allah tuh baik-baik semua begitu loh, tapi kalau banyak orang tidak mau gimana tuh ya. Itu surah Falaq sudah selesai. Terus kemudian surat terakhir ini sebagai penutup Quran ini yang 30 juz ini, surat terakhir yaitu surat An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung pada Allah, ya toh, yang pencipta manusia ini. Apa? Aku minta perlindungan kepada Allah, ya, yang pencipta manusia ini, yang menjadi raja ini, ya toh, malikinas yang menjadi raja manusia ini, ilahinas yang disembah, ya Allah yang disembah itu, yang disembah manusia itu. Min syarril waswasil khannas, minta perlindungan dari apa? Dari kejahatan bisikan setan-setan yang selalu mengintai. Nah setan itu kan selalu mengajak yang jelek-jelek. Lah kita minta dilindungi dari ajakan setan yang jelek itu loh, itu maksudnya itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang setan itu selalu membisik-bisikkan kejahatan di dalam hati manusia. Ya. Di dalam hati manusia, yaitu manusia yang lalai pada Allah akan kena itu. Kalau Allah yang diingat terus, kita zikir pada Allah, insya Allah setannya mental kalau mengganggu kita itu. Nah padahal yang tukang bisik itu minal jinnati wanas, tukang setan yang membisik itu yaitu dari jenisnya setan dan jin dan manusia. Ya sudah. Jadi kalau ada teman kok bisik-bisik ngejak yang jelek-jelek, ya itu setan manusia. Nah kita harus minta perlindungan dari Allah terhadap itu gitu.
Demikian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mengaji Al-Quran, memahami isinya sejak juz pertama sampai juz 30. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua yang ikut mempelajari Al-Quran ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi bekal amal kita untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga kita itu mendapatkan pahala dari Allah yang menghantarkan kita besok masuk surga. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.